Dan setelah gejolak ini, dia akhirnya masuk studi reguler. Di Al-Azhar kan? Tapi lagi-lagi kecewa sama metode hafalan. Iya, balik lagi ke situ. Sampai akhirnya, dia gagal ujian akhir tahun 1966. Beasiswanya terancam putus. Wah, kok bisa gagal? Katanya sih terlalu meremehkan dan juga terdistraksi sama peristiwa 1965-66 itu. Nah, kegagalan ini ditambah kekecewaan sama Al-Azhar, terus politik otokratis Nasr di Mesir, menguatnya ekstremisme Islamis, kasus Sayyid Qutb, kan dihukum mati itu sama trauma peran NU dalam kekerasan 1965. Komplit banget ya tekanannya. Iya, itu semua memicu refleksi yang lebih dalam lagi buat dia. Dia mulai serius mempertanyakan hubungan ideal antara agama dan negara itu gimana sih seharusnya. Tapi menariknya, di tengah keterpurukan itu, hubungannya sama Nuriyah malah makin kuat ya? Justru itu. Kejujurannya dia dalam surat soal kegagalannya itu disambut baik sama Nuriyah. Ini nunjukin karakternya ya. Dia nggak pura-pura. Dan Nuriyah menghargai kejujuran itu. Akhirnya dia ngelamar Nuriyah lewat surat ke ibunya. Lalu titik baliknya datang. Dapat beasiswa lagi, tapi ke Universitas Baghdad, Irak, tahun 1966. Suasananya beda katanya di sana. Beda banget, Baghdad waktu itu lebih kosmopolitan. Universitasnya lebih menekankan pemikiran kritis. Banyak dosen dari Mesir yang justru cari kebebasan akademik di sana. Ini kayak udara segar lah buat Gus Dur. Jadi dia lebih semangat kuliahnya? Dia sadar harus lebih disiplin. Dan dia ketemu teman baik di sana, Mahfud Ridwan. Jadwalnya jadi padat banget. Kuliah, kerja paruh waktu jadi penerjemah di Ar-Rahmadani, ke perpustakaan terus karena tugas makalahnya nuntut bacaan luas, aktif di PPI, diskusi sampai malam di tepi Sungai Tigris. Masih sempat belajar bahasa Prancis juga? Sempat belajar bahasa Prancis di Pusat Kebudayaan Prancis. Bener-bener dimanfaatin waktunya. Kehidupan mahasiswanya juga seru ya kayaknya. Tinggal di villa bareng 19 mahasiswa Indonesia. Ada cerita lucu soal kepala ikan itu?